Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran eh, kabinet join teman-teman semuanya di WERIS, webinar Ekologi Lingkungan Research Sharing Series yang ke-21 ini akan mendengarkan paparan dari Saudara Zufar Azarial Azmi dari Biologi ITS yang akan mengangkat riset dengan judul Potensi Ludwigia autovalvis dan Echinodorus radicans sebagai biofiltrator terhadap kesehatan ikan nila, Oreochromis niloticus. Sebelum kita mulai weris ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan ini dapat berkah dan bernilai ibadah. Kepada Saudara Zufar, waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Zufar. Oke, sebelumnya saya mohon izin untuk ini start first slide. Nggak bisa ya. Permisi Pak, ini saya tidak bisa memperbesar kayak yang besar sekali begitu Pak. Satu slide penuh, satu layar penuh. Apa kalau begini saja tidak apa-apa ya Pak? Mohon maaf Pak, masih di mute Bapak. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zufar Azarial Azmi dari Biologi ITS. Jadi, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian saya dengan judul Potensi Ludwigia Valvis dan Echinodorus radicans sebagai biofiltrator terhadap kesehatan ikan nila, Oreochromis niloticus. Untuk pendahuluan, jadi latar belakang dari penelitian ini, ikan nila itu adalah salah satu jenis ikan konsumsi budidaya air tawar yang ramai sekali untuk dibudidayakan. Eh, di mana budidaya air tawar ini, budidaya ikan nila ini menghasilkan polutan berupa nitrogen dan juga fosfat yang polutan ini dapat menyebabkan gangguan kepada budidaya perikanan ini sendiri begitu. Kemudian pada masa-masa ini sudah ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengurangi polutan organik ini di perairan seperti itu. Seperti contohnya ada manajemen pakan, penambahan aerator dan juga pergantian air atau siphoning begitu. Akan tetapi metode-metode yang sudah ada ini memiliki beberapa kekurangan begitu. Nah, dalam penelitian ini kami menggunakan tumbuhan berupa Ludwigia obtovalvis dan juga Echinodorus yang digunakan sebagai biofiltrator, di mana biofiltrator ini fungsinya adalah untuk menyerap polutan nitrogen dan juga fosfat dari perairan tersebut, begitu. Dibandingkan dengan metode-metode yang sudah ada, eh, metode biofiltrator ini lebih digemari karena metode ini menggunakan tanaman yang mana tanaman ini eh, memiliki metode apa namanya, yang mana tanaman ini itu mudah untuk dirawat begitu, mudah untuk dirawat dan juga murah secara ekonomi begitu. Kemudian untuk rumusan masalah.
Jadi rumusan masalah yang pertama, bagaimana pengaruh penggunaan Echinodorus sebagai biofiltrator nitrat dan juga fosfat terhadap kesehatan Oreochromis niloticus. Kemudian yang kedua, yaitu bagaimana pengaruh penggunaan Ludwigia octovalvis terhadap kesehatan pada Oreochromis niloticus. Batasan masalah dalam penelitian ini yang pertama, penelitian ini dilakukan dalam skala laboratorium. Kemudian yang kedua, parameter kesehatan ikan yang diuji itu meliputi perilaku, laju pertumbuhan, diferensial sel leukosit, dan juga SR atau survival rate gitu, atau kesintasan dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, parameter lingkungan yang diujikan itu meliputi amonia, nitrat, dan juga fosfat perairan. Yang keempat, pemeliharaan ikan dalam penelitian ini dilakukan selama 1 bulan atau dalam waktu 30 hari. Kemudian, adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan Echinodorus radicans dan juga Oreochromis niloticus, eh, untuk mengetahui pengaruh penggunaan Echinodorus radicans sebagai biofiltrator dan juga Ludwigia octovalvis sebagai biofiltrator terhadap kesehatan Oreochromis niloticus. Sedangkan manfaat dalam penelitian ini yang yaitu dapat digunakan sebagai rekomendasi alternatif untuk menjaga kualitas air budidaya menggunakan biofiltrasi Ludwigia octovalvis dan juga Echinodorus radicans. Berikut adalah rancangan alur penelitian dalam penelitian ini. Jadi, yang pertama, dilakukan tahap penyiapan alat dan juga bahan, lalu dilakukan aklimatisasi ikan dan tanaman biofiltrator yang dilakukan bersamaan dengan konstruksi artificial floating island. Kemudian dilakukan pemasangan set pengujian. Selanjutnya dilakukan pengamatan perilaku hewan uji, pengambilan data biomasa ikan, dan juga pengambilan data parameter lingkungan mingguan begitu. Kemudian setelah satu siklus penelitian, yaitu setelah 30 hari, dilakukan pengambilan sampel darah ikan, lalu dilakukan pengolahan data. Adapun kelompok perlakuan dalam penelitian ini ada 3, yaitu kelompok perlakuan A, yaitu diberi tanaman Echinodorus radicans sebagai biofiltrator. Kemudian kelompok perlakuan B dengan tanaman Ludwigia octovalvis sebagai biofiltrator. Dan kelompok perlakuan C dengan tanpa tanaman sebagai kontrol, yang masing-masing kelompok perlakuan ini diulang sebanyak 2 kali pengulangan. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan, yang pertama mengenai kadar nitrat. Jadi eh, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kadar nitrat pada pekan pertama atau sebelum perlakuan pada 3 perlakuan ini sama kadarnya, yaitu 0,24 ppm begitu. Kemudian setelah berjalan satu pekan penelitian mengalami kenaikan kadar amonia, yaitu 0,33 ppm pada kolam A pada akuarium A, 0,49 ppm pada akuarium B, dan juga 1,08 ppm pada eh, akuarium C. Pada pekan pertama ini pada kolam C melebihi ambang batas maksimal dari amonia yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah begitu. Kemudian ppada pekan terakhir, yaitu pada pekan keempat, akuarium A mengalami penurunan kadar amonia, yaitu menjadi sebanyak 0,12 ppm, pada akuarium B 0,2 ppm, dan pada kolam C mengalami kenaikan, yaitu menjadi 3,09 ppm. Kemudian dari hasil ini dilakukan eh, uji T antara ketiga kolam tersebut, di mana hasilnya pada kolam A dan C mengalami perbedaan nyata, yaitu 0,004 P, di mana alfanya adalah 0,05. Pada kolam B dan C mengalami perbedaan nyata 0,001, sedangkan pada kolam A dan B tidak mengalami perbedaan nyata, yaitu dengan nilai 0,18. Ini melebihi alfa, jadinya disebut tidak mengalami perbedaan nyata. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh
penggunaan tanaman sebagai biofiltrator pada kadar amonia pada masing-masing kelompok perlakuan. Akan tetapi karena tidak ada perbedaan nyata pada kelompok A dan B, maka antara kedua jenis tanaman tersebut tidak terdapat pengaruhnya begitu. Tidak ada pengaruhnya, tidak ada perbedaan yang nyata begitu antara tanaman Echinodorus dan juga Ludwigia. Penurunan kadar amonia ini diduga terjadi akibat penyerapan oleh tanaman. Kemudian untuk nitrat pada pekan pertama sebelum perlakuan yaitu 7,5 ppm. Kemudian setelah perlakuan pada 7 hari pertama yaitu pada kolam A itu 9,35 ppm. Dengan pada kolam B 11,82 ppm dan pada kolam C yaitu 21,28 ppm. Eh, Kemudian pada pekan keempat pada akuarium A ini 6,08 ppm, sedangkan pada akuarium B 7,06 dan pada akuarium C 22,2. Pada kolam C ini pekan pertama setelah perlakuan dan juga pekan keempat ini melebihi batas maksimal dari peraturan pemerintah yang dianjurkan untuk perairan budidaya. Kemudian dilakukan uji T dengan alfa 0,05 yang menghasilkan kesimpulan bahwa kelompok A dan C mengalami perbedaan nyata, kelompok B dan C mengalami perbedaan nyata, sedangkan kelompok A dan B tidak mengalami perbedaan nyata. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh penggunaan tanaman sebagai biofiltrator pada kadar nitrat pada masing-masing kelompok perlakuan. Akan tetapi, antara tanaman A, Echinodorus Echinodorus radicans dan juga Ludwigia octovalvis tidak terdapat perbedaan nyata terhadap kadar nitrat yang diserap begitu. Kemudian pada kelompok perlakuan A dan B mengalami penurunan amonia dan nitrat. Hal ini dimungkinkan terjadi karena adanya proses nitrifikasi oleh bakteri pengoksida amonia yang kemudian menghasilkan nitrat, yang mana nitrat ini diserap oleh akar tanaman gitu. Prosesnya antara lain amonia menjadi nitrit oksida, dioksidasi oleh bakteri menjadi nitrit oksida, kemudian dioksidasi lagi menjadi nitrit, lalu menjadi nitrat oleh bakteri nitrifikasi. Sedangkan unsur N pada nitrat ini pada tanaman digunakan sebagai pengatur aktivasi asap sisat, kemudian juga digunakan sebagai mengatur pembentukan auksin dan juga sumber nutrisi bagi tanaman. Selanjutnya untuk fosfat. Pada fosfat ini pada ketiga kolam melebihi ambang batas maksimal yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Akan tetapi pada kelompok A dan B, sedangkan yang C mengalami penurunan, di mana kelompok A mengalami penurunan dari 11,34 menjadi 9,04. Sedangkan pada kelompok B mengalami penurunan dari 12,63 ppm menjadi 8,18 ppm. Sedangkan pada kelompok C mengalami penurunan dari 27,98 ppm menjadi 19,38 ppm. Dari hasil uji T yang telah dilakukan dengan alfa 0,05, eh, pada ketiga kelompok perlakuan ini tidak ada yang mengalami, eh, ketiganya mengalami perbedaan nyata, di mana kelompok A dan C mengalami perbedaan nyata dengan nilai 0,01, kelompok B dan C mengalami perbedaan nyata dengan nilai 0,01, kelompok A dan B mengalami perbedaan nyata 0,007. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh penggunaan tanaman sebagai biflorator pada kadar fosfat pada masing-masing kelompok perlakuan. Namun, setelah diamati, terdapat penurunan pada ketiga kolam perlakuan, yang mana penurunan kadar fosfat ini diduga tidak terjadi akibat penyerapan oleh tanaman.
Berdanuran fosfat dapat disebabkan oleh tiga faktor, yaitu yang pertama tanaman biofiltrator, yang kedua penyerapan oleh alga, dan alvis pada perilaku hewan uji. Jadi pada perilaku hewan uji, eh, ketiga kelompok perlakuan ini mengalami ketiga kelompok perlakuan ini dapat dikategorikan sebagai kelompok yang baik. Akan tetapi terdapat perbedaan nilai di mana kelompok perlakuan C, yaitu kelompok perlakuan kontrol, memiliki nilai paling rendah di antara kedua kelompok perlakuan yang lainnya, yaitu A dan B. Namun berdasarkan hasil scoring dan hasil eh, klasifikasi, eh, hasil pengelompokan kelas dari ketiga kolam ini masih termasuk ke dalam kelompok yang baik begitu. Ya. Kemudian ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan eh, perubahan pada perilaku ikan ini, yang mana salah satunya yaitu kualitas air yang buruk. Kualitas air yang buruk ini dapat menyebabkan gangguan metabolisme atau gangguan fisiologis pada ikan yang menyebabkan ikan ini menghasilkan hormon kortisol atau hormon penghasil hormon yang menyebabkan stres begitu. Yang mana ikan ini apabila dalam keadaan stres memiliki ciri-ciri seperti perubahan warna menjadi lebih pucat, kemudian berenangnya menjadi lebih pasif. Kemudian ikan ini jadi cenderung berdiam di dasar perairan, mengalami penurunan nafsu makan, dan juga ikan ini sering diamati menggap-menggap di permukaan atau mengambil oksigen secara langsung dari atmosfer begitu. Kemudian mengenai kesintasan pada ikan, ikan pada ketiga kelompok perlakuan pada yang memiliki kesintasan yang paling rendah itu pada kelompok perlakuan yang C, yaitu kelompok perlakuan kontrol, di mana pada kelompok perlakuan kontrol ini nilai survival rate-nya itu antara 40% begitu. Sedangkan pada ketiga kelompok perlakuan ini eh, i- kesintasan ikan yang paling tinggi ada pada kelompok perlakuan A, yaitu sebesar 70%. Kemudian untuk laju pertumbuhan spesifik pada ikan, hal ini kelompok perlakuan yang memiliki laju pertumbuhan spesifik yang paling tinggi adalah kelompok C, yang mana kelompok C ini mengalami perbedaan nyata di antara kelompok A dan juga B begitu. Jadi pada grafik laju pertumbuhan spesifik ikan ini, kelompok perlakuan yang kontrol memiliki laju spesifik pertumbuhan yang lebih tinggi daripada kelompok yang diberi tanaman Echinodorus dan juga Ludwigia sebagai biofiltrator. Hal ini dimungkinkan terjadi karena jumlah populasi yang tinggi pada kelompok A dan juga kelompok B yang yang diberi perlakuan Echinodorus dan juga Ludwigia, yang mana jumlah populasi yang tinggi ini dapat menyebabkan gangguan pada ikan itu karena ikan memiliki ruang gerak yang terbatas, sehingga ikan ini menjadi kurang nyaman berada di lingkungannya dan juga memiliki kompetisi yang tinggi dengan ikan-ikan yang lain karena jumlah populasinya lebih tinggi begitu.
Hal yang berbanding terbalik pada kelompok perlakuan yang C, di mana ikan ini memiliki nilai nilai kesintasan yang rendah sehingga jumlah populasinya juga rendah begitu. Sehingga ikan pada kelompok C ini eh, kompetisinya jadi semakin rendah begitu dibandingkan ikan pada kelompok perlakuan A dan B sehingga ikan ini dapat lebih leluasa untuk mendapatkan makanan begitu. Kemudian mengenai mengenai kesintasan yang rendah pada kelompok B dan C, hal ini dimungkinkan terjadi karena pengaruh dari kadar amonia, nitrat, dan juga fosfat yang lebih tinggi daripada kelompok perlakuan yang A, yang mana kadar kadar pencemar ini dapat menyebabkan alokasi energi pada ikan ini terkonsentrasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, sehingga eh, kekebalan tubuhnya tidak menjadi prioritas pada ikan ini, yang mana menyebabkan ikan ini menjadi lebih rentan terhadap penyakit. Selain itu, eh, Selain itu, kadar amonia, nitrat, dan juga fosfat ini dapat menyebabkan gangguan fisiologis pada ikan, yang mana amonia ini dapat meracuni ikan, terutama di bagian sarafnya, sehingga ikan ini menjadi eh, lebih rentan terhadap kematian, begitu. Rendahnya menjadi lebih rendah persentase kesintasannya. Selanjutnya, untuk pengaruh penggunaan Echinodorus pada diferensial leukosit. Echinodorus dan juga Ludwigia pada pengaruh diferensial leukosit. Setelah dilakukan pengamatan, diketahui bahwa limfosit pada kelompok perlakuan C lebih rendah daripada dua kelompok yang lainnya. Sedangkan heterofil pada kelompok perlakuan C kontrol lebih tinggi daripada dua kelompok yang lainnya. Hal ini dapat terjadi karena kualitas air yang buruk pada kelompok perlakuan C dapat menyebabkan gangguan fisiologis pada ikan, yang mana ikan ini akan melepaskan hormon kortisol, yang hormon kortisol ini dapat menaikkan persentase pembentukan heterofil, namun dapat menurunkan persentase pembentukan limfosit. Selanjutnya, kesimpulan dari penelitian ini. Jadi, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, penggunaan Echinodorus radicans sebagai biofiltrator dapat mempengaruhi kesehatan ikan nila menjadi lebih baik karena dapat menurunkan kadar amonia dan nitrat menjadi di bawah ambang batas maksimal. Sehingga diperoleh nilai perilaku ikan berkategori baik, persentase ketintasan menjadi 70%, laju pertumbuhan spesifik sebesar 0,87%, serta naiknya persentase sel limfosit menjadi 68,5 dengan standar deviasi 0,5%. Yang kedua, penggunaan Ludwig octovalvis sebagai biofiltrator dapat mempengaruhi kesehatan ikan nila menjadi lebih baik, namun tidak sebaik Echinodorus radicans karena dapat menurunkan kadar amonia dan nitrat menjadi di bawah ambang batas maksimal, sehingga diperoleh perilaku ikan dengan kategori baik, persentase kesintasan menjadi 50%, laju pertumbuhan spesifik menjadi sebesar 0,29%, serta limfosit mengalami kenaikan menjadi 64,5 dengan standar deviasi 0,5%. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diajukan saran yang untuk penelitian selanjutnya, yaitu pada penelitian selanjutnya dapat digunakan lebih banyak pengulangan pada masing-masing perlakuan sehingga didapatkan data yang lebih baik secara statistikal. Selain itu, disarankan juga untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan beserta uji parameter kualitas air lain seperti kadar oksigen terlarut sehingga dapat diketahui secara spesifik pengaruh penggunaan biofiltrator berupa Echinodorus dan juga Ludwigia terhadap keberadaan oksigen terlarut yang berpengaruh penting bagi ikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Roni. Ya, terima kasih Super. Sangat menarik
paparannya. Berhubung kita terbatas waktu, maka saya ucapkan selamat kepada Zufar atas riset skripsinya. Eh, Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua sudah hadir di WERIS, webinar Ekologi Lingkungan Research Series ini. Juga terima kasih sudah hadir Bu Dina atas waktunya. Ini sekalian sharing kan, jadi nanti ini menjadi rekaman buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk penelitian ini bisa melihat rekaman WERIS ini. Eh, itu saja dari saya. Terima kasih semuanya. Webinar Research Series yang ke-21 ini kita tutup dengan bacaan Hamdalah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga sharing yang disampaikan Saudara Zufar bisa bermanfaat untuk kita semua dan memberi berkah. Uh, Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.